guys, kembali lagi bersama gue Marcel Radival, The Red Fire Magician untuk Slow Merah Indonesia. Cepet banget ngomongnya ya. Dan saya dari negara merah. Yang penting tidak itu bisa langsung di-cut. Bahaya. Baru mulai udah bahaya. Baru mulai udah radikal. Udah di pinggir jurang. Iya betul. Tapi jangan sampai terjun lah ya. Jangan, bahaya. Oke, sekarang saya sedang berada di Kayangan di daerah Bogor. Luar biasa. Iya, jadi di sini Kurang spesial. bidadari ya kalau Kayangan ya. Iya benar. Belum ada. Belum. Ya insya Allah nanti ya di kehidupan berikutnya. Sat. Amin ya Rob. Amin. Istri aman Sat kalau gitu Sat? Aman. Oh aman ya? Ya paling cuma kadang-kadang ini aja kita harus puasa aja Senin Kemis tambah Selasa Rebo gitu misalnya. Jadi masak sendiri ya? Iya. Bidadari aja tuh yang masak gitu. Iya, suruh aja masak bidadari gitu. Iya. Oke, video kali ini spesial lagi nih guys, bersama Ustadz Felix Xiao. Alhamdulillah, Masya luar Allah. biasa, Masya Allah. Ini Ustadz yang menurut saya pemikirannya juga kritis juga nih. Masya Allah. Dan gini saya saking kritisnya nih, terutama kan nyerang-nyerang dukun-dukun nih, saya bongkar-bongkarin rahasia-rahasia kebohongannya nih. Iya, saya lihat tuh pas heboh banget tuh. Iya, itu dukun Blitar ya. Iya benar, Masya Allah. Sampai padepokannya tutup. Nah, Tapi benar ya, tenaga dalamnya benar. iya nggak ada, nggak pernah ada tenaga dalam kayak gitu. Gitu, kalau ada saya mau belajar Kamehameha atau apa gitu. Iya, mereka kan bilangnya harus emosi dan harus niat menyakiti baru mental. Lah ini gimana cara menilai emosi atau seseorang? tidak? Iya. Ini jangan-jangan kalau mereka kena begal nih, tangannya keputus. Kok kena? Itu begal yang nggak emosi gitu. Iya betul. Alasannya. Iya. Atau nusuknya sampai diam-diam gitu ya. Oh iya. Ternyata tembus juga ya. Gitu. Iya benar. Jadi nggak pernah ada tuh ilmu anti tonjok. Mereka biasanya menamakan ilmu itu laduni, San. Iya. Padahal dalam Islam kan ada juga laduni, tapi bukan ilmu anti tonjok ya, San. Betul. Boleh dijelasin San? Laduni yang sebenarnya dalam Islam. Laduni itu pernah aku baca itu dari kata-kata miladunna. Miladunna. Ya, seperti betul. Misalnya dalam kasusnya ketika Musa ketemu dengan hambanya Allah yang kita kenal sebagai Khidir itu, kemudian Allah sampaikan miladunna ilman. Allah memberikan kepada seorang hamba ini, yaitu adalah yang kita kenal Nabi Khidir, itu adalah ayat atainahu rahmah, kami memberikan pada dia rahmah, dan kemudian baru memberikan tadi miladunna ilman, memberikan dari sisi kami ilman. Jadi ilmu secara langsung, pengetahuan secara langsung. Jadi bisa dikatakan bahwasanya kalau miladunna itu kayak nggak dikasih pada yang umum, dikasih pada yang khusus. Khusus Nabi Khidir itu. Nabi Khidir. Makanya kan kalau kita lihat Musa sebelum ketemu Nabi Khidir aja sudah bahrul ilmi, sudah bahrul ulum, lautan ilmu-ilmu. Nah ini ketemu, bayangin lautan ilmu-ilmu yang nggak ada habisnya itu masih merasa perlu untuk belajar. Berarti ilmunya harus spesial. Nah jadi miladunna ilman. Nah, jadi memang ada di dalam Al-Quran kata-kata laduni itu dari Allah. Tapi bukan anti tonjok ya? Bukan anti tonjok. Anti tonjok tuh ladungu namanya. Iya betul. Lah gimana anti tonjok? Nabi kita aja itu pernah berdarah dan pernah terluka ketika kena benda. Dilempar ya? Pernah ini ada satu senjata antum tahu kayak mace gitu. Apa tuh mes? Jadi kayak kayu terus dikasih paku-paku. Itu pernah dihantam ke pipi Nabi. Terus tembus sampai ke gerahamnya. Aduh. Gerahamnya patah 2. Dan kemudian pakunya ini nancep di gusinya beliau. Sampai kemudian ada seorang sahabat namanya Abu Ubaidah. Saking dalamnya kita bisa bayangin ya, dia pakai gigi depan ini terus gigitin paku itu sampai dicabut. Jadi kayak tang gigi sampai giginya hilang 2. Nah, berarti ini kan sever ya, sangat parah lukanya pada Rasulullah. Nah, jadi Rasul aja kena. Iya benar. Dan makanya ketika kita ditanyakan, kita nih mau belajar ilmu kebal, kita mau belajar ilmu anti tonjok. Lah, kita ini kalau pas perang itu, jangankan kita, senabi Muhammad aja itu terluka. Yang paling deket itu ya sama Allah. Padahal yang paling dekat dengan Allah. Lah, terus kita merasa lebih dekat sama dibanding sama Nabi kan nggak mungkin. Gitu. Iya benar. Nah, maka dari itu kembali lagi, itu bukan laduni, itu malah berkedok agama guys, mencemarkan nama baik laduni itu sendiri ya. Itu dia. Makanya saya pernah bilang kepada orang-orang kalau saya melihat orang-orang Muslim, saya tuh nggak jadi masuk Islam. Seriusan? Serius. Terus tertarik masuk Islamnya dulu kenapa? Karena saya ketemu Islamnya. Karena percaya nggak percaya, saya kan hidup di zaman ada kerusuhan Mei ya, 1998. Itu ada kerusuhan Mei, waktu itu saya masih SMP. Dan ketika itu antum tahu yang aku cari pertama kali apa? Yang saya cari pertama kali apa? Ilmu kebal. Serius? Oh pernah juga nyari
ilmu. Iya, tapi nggak dapat. Sayangnya itu kan ya. Kalau nggak kita musuhan nih. Iya. Saya bongkarin rasanya kalau praktekin ilmu kebal. Jadi waktu itu saya nyari ilmu kebal karena saya takut. Oh alah. Karena sebagai orang minoritas gitu kan ya. Iya. Itu yang lain udah pasangin sejadah tuh di depan rumah. Okay. Karena bilang seolah-olah kami muslim gitu kan ya. Nah, karena saya nggak ada sejadah di rumah gitu kan ya. Jadi saya sempat nyari karena di Palembang kan banyak sekali ilmu-ilmu juga kayak gitu. Saya sampai pergi ke dusun-dusun untuk nyari ilmu kebal itu. Tapi pernah hampir ditipu nggak? Hampir. Makanya kan teman saya iya kayak gitu namanya terus nggak tembus dan segala macam, nggak berdarah. Jimat ada 2 keris waktu dikasih ke saya. Oke. Terus dikasih saya suruh mandi. Terus bilang, wah jangan takut nanti kalau muncul apa nih gitu kan. Okay. Nah, pokoknya intinya setelah itu nanti akan kebal dikasih kayak biasalah sabuk dan segala macam kayak gitu-gitu ya. Tapi setelah itu saya mikir gini, saya mikir waktu itu gini. Ya sebenarnya kalau kita nyari yang kayak gini-gini, saya bilang berarti kita nggak pede dengan diri kita sendiri dong. Iya benar. Nah akhirnya saya pikir ya udahlah, saya pikir saya harusnya bisa bertahan dengan nggak yang kayak gini. Akhirnya saya buang. Jadi nggak sempat saya mandi pakai 2 keris itu. Iya, dan mandi pun nggak kebal sebenarnya. Dan ujung-ujungnya saya yakin banget si orang yang ngasih keris nanti bilang ini ilmu jangan buat kesombongan. Iya betul. Kalau buat kesombongan pasti tembus. Benar. Kata-kata itu sebenarnya berarti adalah lu jangan praktekin sendiri, lu nggak tahu triknya. Gua yang tahu triknya. Iya, supaya aman ya, jangan. Biar aman. Betul. Jangan pakai untuk nantang orang dan iya, bilangnya gitu. Betul. Padahal ya kalau emang kita nyoba sendiri pakai pisau yang nggak disetting, ya bakal kena luka. Nah, makanya dan itu menariknya ada yang antum bilang tadi, yang menjual itu ataupun yang melakukan itu siapa? Yaitu adalah ustadz dalam tanda kutip, pemuka agama. Berkedoknya, iya. Betul, karena kita paham dia ini mungkin orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian dia juga ngasih ayat-ayat dan segala macam. Akhirnya kita percaya. Waktu itu pada saya belum muslim. Belum. Gitu kan. Waduh, udah tapi belajarnya ke arah yang belok itu tuh. Untung nggak jadi tuh. Betul, untung masih dilindungi. Iya. Makanya aku bilang kalau aku ngelihat orang-orang muslim kayaknya aku nggak masuk Islam. Karena aku lihat adalah sesuatu yang justru setelah aku lihat Islamnya bertentangan banget. Tadi berkedok agama dan segala macamnya. Karena justru banyak orang yang mengaku muslim tapi mereka malah mencemarkan nama baik Islam itu sendiri. Dan parahnya adalah orang-orang yang ngajarin anti tonjok gitu, mereka ngaku-ngakunya dari Sunan Kalijaga. Bahkan kalau kita cari riwayat Sunan Kalijaga yang mengajarkan ilmu anti tonjok nggak pernah ada. Dan ketika kita pentokin, lu dapat riwayat dari mana Sunan Kalijaga ngajarin ilmu anti tonjok? Mereka mentoknya adalah, iya gue mimpi bertemu Sunan Kalijaga. Ya. Gue dikasih Lu ilmu. tahu dari mana tuh Sunan Kalijaga? Nah itu dia. Ini kalau lewat mimpi, jangan-jangan kita ketika di mimpi basah kita harus percaya gitu. Mimpinya asli. Aneh banget. Om saya tuh pernah bilang gini, Lik, aku tahu kamu tuh masih muda. Tapi kamu tuh belum tahu apa-apa. Om yang dari bukan keluarga inti ya, tapi dari keluarga jauh. Percayalah, kamu tuh sekarang tuh nggak ngerti apa-apa. Aku sudah pernah ketemu sama Muhammad. Kaget saya. Padahal dia bukan muslim. Muhammad mana ini? Makanya saya pernah ketemu di mimpi dengan Muhammad, dengan Yesus, dengan Musa. Wah luar biasa ini. Sudah saya nggak ikut-ikut kalau gitu. Dan kadang-kadang yang kayak gini-gini, even bapakku aja kadang-kadang mainin. Kan dia bilang dia bisa ngelihat sesuatu yang goib kata dia. Nah terus tiba-tiba malam-malam tuh dia kayak berantem kata bapakku. Setelah dia kayak berantem tuh ternyata dia bilang bapakku kan kebangun tuh karena tidur bareng dia. Kamu ngapain? Dia bilang ini nih, aku lagi ngelawan orang-orang nih. Dia masuk dari pintu gitu kan ya. Lah kan tapi kan pintunya katanya sudah kamu bentengin. Iya tapi sekarang dia masuk dari tembok. Gitu kan. Namanya orang goib masuknya dari pintu dan dari tembok nggak tahu kan itu kan ya. Jadi kayak gitu. Udah dipasang pagar goib masuk lewat tembok. Iya makanya. Jadi artinya yang kayak gitu-gitu ya biasalah. Iya. Tapi nih ketika kita kritis seperti ini, kita nanya riwayat hidup dari Sunan Kalijaga misalkan kayak tadi, atau dalilnya mana gitu. Kita selalu malah dituduhnya gitu. Lu nggak percaya goib, nggak percaya ilmu gini, nggak percaya goib. Malah saya sering banget dikatanya, lu ateis gitu. Pesulap merah tuh ateis. Astagfirullahaladzim. Padahal nggak pernah guys. Yang pernah ateis malah Saya pernah ateis SMP. SMP saya ateis. The real ateis gitu. Bukan karena malas ibadah ya. SMP iya. Justru waktu itu saya jadi ateis setelah pergi ke tempat ibadah berkali-kali. Sampai saya dapat kesimpulan Tuhan tidak ada. Apa yang membuat muncul kesimpulan Tuhan tidak ada? Karena saya ngelihat orangnya. Kamu ngaku kamu pengikut Tuhan, tapi kamu pergi ke rumah ibadah cuma untuk proklamasi kalau kamu sudah punya cewek. Ternyata kelakuanmu nggak ada yang berubah. Ternyata kelakuanmu gini-gini aja. Mau agama apa aja sama. Makanya saya bilang semua agama itu cuma karangan doang.
Dan saya kan suka main game ya. Iya. Saya main Final Fantasy, saya main Xenogears, saya main Legend of Legaia dan segala macam. Nah, itu kan adalah game-game itu dibuat dengan semacam kayak apa ya? Pra-production yang benar-benar kuat untuk menjadikan konsep bahwa Tuhan ini nggak lebih cuma AI aja atau sesuatu yang diciptakan oleh manusia untuk keteraturan, order, moral. Sehingga saya bilang ya, saya nggak perlu Tuhan untuk hidup baik. Dan sebenarnya Tuhan nggak ada, karangan orang doang dan andalan seorang ateis dong. Kalau kamu memang merasa ada Tuhan, buktiin. Iya bener, mana kelihatan juga enggak gitu ya. Ternyata saya ngeliat sekarang orang ateis itu lebih bagus. Apanya? Kenapa? Daripada orang-orang yang benar-benar nggak peduli dengan agama, mending ateis. Daripada orang yang nggak peduli sama agama sama. Betul. Orang malas, tapi belaga ateis itu sebenarnya nggak peduli sama agama. Oh iya. Mendingan ateis sekalian. Karena dia mau pelajari. Kalau dia mikir, itu malah seneng saya. Karena sudah setengah Islam. Oh iya. Kan benar. sudah la ilah. La ilah ya. Tinggal illallah. Illallah ya. Nah, udah tidak ada Tuhan ya. Betul. Nah, jadi kalau ateis dari dulu saya udah merasa ateis. Nah, setelah ateis terus kita belajar di SMA, saya dapat di dunia sains bahwasanya ternyata setelah saya lihat di dunia sains saya nyerah. Nggak mungkin semua ini tercipta secara kebetulan. Rumit banget. Yang terakhir saya posting di Instagram itu saya posting daun. Bagaimana daun itu kemudian urat-uratnya tertata rapi dan segala macam. Dan itu baru satu daun. Ada berapa banyak daun di dunia ini? Itu baru daun, belum batang, belum akar dan segala macam. Nah, kerumitan ini nggak mungkin tercipta secara kebetulan. Tercipta sendiri nggak mungkin. Berdasarkan alam gitu kan. Kalau ateis kan pemikirannya kan alam yang berkuasa gitu. Bisa, ada yang ngitung. Namanya Profesor Roger Penrose. Apa tuh? Dia seorang ahli matematikawan dan dia berusaha untuk mencoba menjawab berapa probabilitas bahwasannya alam semesta tercipta secara kebetulan. Ternyata probabilitasnya 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Aduh, itu bahasanya ribet banget, Bang. 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Iya. Orang sains, anak IPA biasanya nggak mau jawab. Jawabannya cuma banyak. Tapi anak IPS malah bisa jawab. Apa tuh? Jawabannya more than impossible, lebih daripada nggak mungkin bahwa alam semesta tercipta secara kebetulan. Berarti kita dengan sendiri mustahil banget. Berarti gitu pasti harus ada yang menciptakan. I see, oke. Kan Ustadz Felix ngerti nih, kalau ateis yang males tuh yang kayak gini ateis yang sebenarnya itu gimana biar saya nggak difitnah-fitnah ateis terus nih? Ateis pemikirannya sebenarnya gimana tuh? Itu tidak. Teis itu kan adalah Tuhan. Iya, jadi sebenarnya dia menganggap bahwa semua ini tidak memerlukan Tuhan untuk eksis. Makanya yang dipuji dan dipuja oleh orang-orang ateis adalah sains. Karena menurut mereka sains bisa menjelaskan segala sesuatu ini datang dari mana. Padahal sebenarnya kalau ibarat contoh gini ya. Ibarat antum melihat ada kue misalnya. Ada kue yang dibuat sama ibu antum. Nah, maka seorang ateis atau saintis, enggak usah ateis deh, saintis lah ya, yang mereka bilang bahwa sains ini adalah yang bisa menjelaskan segalanya. Yang dijelasin sama sains itu adalah ini kuenya dari bahan apa. Ini kuenya buatnya gimana? Di oven berapa lama? Gulanya berapa banyak dan segala. Itu sains, itu wilayah sains. Nanti kuenya dihancurin terus diteliti, nitrogennya berapa, karbonnya berapa, oksigennya berapa dan segala. Itu wilayah sains. Tapi yang nggak bisa sains jawab adalah kue ini dibuat untuk apa? Itu hanya bisa dijawab dengan nanya emak antum. Yang buatnya. Nah, agama itu wilayah itu. Maka sebenarnya agama nggak pernah ada masalah dengan sains, karena dua hal yang memang menjawab pertanyaan berbeda. Agama menjawab why, sains menjawab what and how. Jadi sebenarnya ateis itu memutus. Jadi dia cuma bilang bahwa iya ini kue ada di sini udah. Dan begini cara terciptanya kue. Tapi dia bilang ini kue untuk apa? Dia bilang ya bisa jadi untuk apa aja, untuk ulang tahun, untuk makan rame. Tapi yang benar-benar yang tepat, exactnya untuk apa adalah tanya yang buat. Nah, pertanyaannya mereka bahas nggak tentang tanya yang buat? Enggak. Nah, saya nggak bahas. Ateis memotong itu. Jadi cuma nggak ada Tuhan, semuanya tercipta secara sendirinya. Nah, efeknya yang paling parah adalah ateis merasa bahwa pusat kehidupan manusia adalah manusia itu sendiri. Maka ciri-ciri ateis, dia nggak mau diatur sama selain diri dia sendiri. Karena mereka mikirnya adalah hukum alam. Mereka lebih ngerti. Bersambung dengan energi diri gitu. Betul. Antroposentris. Mereka sangat bertitik tolak pada manusia. Ya terserah aku dong. Contoh misalnya, boleh nggak misalnya berzina? Kalau dalam Islam nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau sama ateis? Nggak tahu deh. Kenapa nggak boleh? Suka sama suka. Nah itu kata mereka.
Lah kenapa? Karena mereka nggak merasa perlu diatur sama sesuatu entitas yang lebih tinggi. Karena mereka nggak percaya entitas yang lebih tinggi. Iya. Nah karena itulah mereka antroposentris, itu ciri-ciri ateis. Jadi efeknya itu yang berbahaya sebenarnya. Jadi gitu. Tapi gini loh, di Indonesia nih anehnya adalah mereka-mereka yang banyak yang kayak gue nggak percaya Tuhan tapi percaya zodiak tuh gimana loh? Zodiak padahal ditulisnya ngasal. Iya, makanya aku bilang gini, orang itu perlu pelarian. Ketika dia tidak mendapatkan informasi yang benar, dia sebagai manusia tetap perlu informasi. Maka dia harus cari informasi apa? Informasi yang dapatnya nggak benar. Iya. Makanya kalau dikatakan sebenarnya gini, menurut antum iblis kan ada, kita yakin ya? Ada, iya. Iblis itu keahliannya apa menurut antum? Iblis menyesatkan kan, bukan? Iblis itu betul, tapi apa yang disesatkan? Manusia Lewat bisikan-bisikan tuh. Nah, biasanya. bisikannya apa? Itu Iya. udah mendekati itu. Ya bisikan-bisikan untuk mengarah ke hal yang kita Negatif. anggap salah, iya. Nah. yang salah tapi kita anggap benar gitu. Betul, itu intinya. Iblis itu master dari misinformasi. Oke. Jadi ketika antum meluruskan informasi, Iya. sebenarnya antum lagi melawan iblis. Oh gitu. Loh iya, iblis nggak bisa buat apa-apa loh. Iya, Iblis cuma bisa melawan satu hal, misinformasi. Oke. Contoh ya, coba antum bayangin ya. Coba kita bayangin jadi Adam. Kita Jadi disuruh Nabi Adam. Kita disuruh tinggal di surga. Iya. Istri dikasih Iya. yang paling bagus, disuruh tinggal di surga, boleh makan apa saja, di mana saja, kapan saja, sebanyak apapun. Iya. Tapi cuma jangan deketi pohon yang ini. Oh. Kok bisa iblis membuat satu pohon yang nggak tahu khasiatnya apa manusia ini, Iya. yang dia nggak ngerti ini apa, tapi lebih menarik daripada semua ini. Penasaran ya. Misinformasi. Iya, karena penasaran. Terus dia bilang lagi, manusia, kamu itu kan cuma dari tanah, aku dari api, aku lebih bagus. Misinformasi lagi. Oh. Siapa yang ngasih tahu bahwa api lebih bagus daripada tanah? Padahal sekarang tanah lebih mahal daripada api. Iya benar. Apalagi di Jakarta. Iya, mahal sekali. Iya kan? Nah artinya ini kan misinformasi nih. Terus gini tuh, kan kalau pemikiran ateis nih ya, Iya. Tuhan kan nggak kelihatan, mana buktinya Tuhan gitu. Oke. Ketika itu pasti kan dulu pas ateis mikirnya gitu. Betul. Apa ngebantah pikiran itu tuh apa? Makanya ngomong dengan orang ateis, kalau pakai metode ilmiah pasti hasilnya kosong-kosong. Dia nggak menang, kita nggak menang. Iya, ego masing-masing. Bukan ego masing-masing. Jadi gini, kalau penelitian metode ilmiah itu harus memenuhi dua hal. Jadi gini, kalau aku mau membuktikan sesuatu nih, kalau prosesnya pembuktian kan semua penelitiannya pembuktian ya. Iya. Kalau metode pembuktian itu berarti harus gini. Kalau aku benar, aku harus kasih tahu alasannya. Oke. Kalau aku nggak benar, aku harus kasih tahu alasannya. Iya. Oke, berarti gini. Kalau ateis bilang, mana buktinya Tuhan ada? Aku bilang, Iya. tidak ada bukti secara ilmiah bahwa Tuhan itu ada. Oke. Tapi aku perlu bilang sama dia, tapi ketika aku tidak bisa membuktikan Tuhan itu ada secara ilmiah, bukan berarti Tuhan tidak ada. Oh. Sampai kamu bisa memberikan bukti Tuhan tidak ada. Oh, Ayo, mau gimana? dibalikin lagi gitu. Ayo, mau gimana? Oh, iya. 0-0 kan? 0-0. Jadi separah-parah kita sama ateis itu 0-0. Oke. Untungnya Islam tidak hanya memberikan metode ilmiah dalam berpikir, bukan Iya. hanya ngajarin metode ilmiah, tapi ada metode rasional. Apa tuh? Nah, metode rasional gampang. Metode rasional gini. Antum percaya nggak? Antum punya bapaknya bapak sampai 10 kali lipat di atas antum. Hah? Percaya nggak? Iya percaya kan. Grandfather gitu. Iya. Percaya nggak? Percaya pasti lah. Antum punya bukti nggak? Nggak ada. Nggak ada. Antum nyimpan bajunya? Nggak ada. Nggak. Antum nyimpan fotonya? Nggak ada. Nggak ada foto di zaman itu. Iya. Antum nyimpan penanya atau tulisan tangannya ada. bahwa dia pernah eksis? Nggak. Aku juga nggak ada. Tapi kita percaya karena kita eksis. Nah itu metode rasional. Oke. Antum nggak perlu ngeliat sesuatu dan nggak perlu ada bukti tentang sesuatu untuk membuktikan sesuatu ada. Nah termasuk pembuktian tentang Allah itu adalah metode rasional. Oke. Metode rasionalnya gampang. Makanya aku bilang tadi, ketika segala sesuatu di atas dunia ini itu begitu rumit dan probabilitasnya 1/10 pangkat 10 pangkat 1 2 3, maka kalau ada orang yang bilang bahwa Tuhan itu tidak ada, dia harus jawab dari mana semua ini. Kalau dia tidak bisa, berarti itu bukti Tuhan itu ada. Makanya kalimat di dalam Islam syahadat itu dari negasi, la ilaha illallah, bukan langsung Tuhan itu Allah, enggak, tapi tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa dinegasi? Karena di dalam ilmu rasional matematik itu tidak bisa tidak berarti pasti ada. Tidak boleh tidak berarti harus. Iya. Negasi ketemu negasi itu artinya pemastian. Oke. Kalau pasti, contoh kayak ini ya, saya di sini sendirian, istri saya nelfon,
Abi di mana? Lagi di studio. Ngapain? Saya pergi ke sana. Saya sendirian di sini. Ada apa? Saya bilang saya sendirian, bukan berarti nggak ada orang lain. Iya. Tapi kalau saya bilang nggak ada orang di sini selain saya, berarti pasti benar-benar penegasan. Oke. Pertanyaan ateis berikutnya. Boleh. Kalau Tuhan emang ada, Tuhan itu kan katanya tahu segala hal, tahu akhir dari segala hal di Betul. dunia ini. Tahu manusia akan banyak yang masuk neraka. Betul. Kenapa mereka tetap menciptakan manusia? Berarti Tuhan tuh emang sengaja pengen nyiksa manusia dong. Gitu. Ya, itu berarti belum nonton Marvel. Oh, Avengers. Ya, kita sudah tahu juga bahwasanya setelah apa namanya yang namanya Avenger pasti menang gitu kan ya. Tapi kenapa kita nonton? Ya karena kita mau tahu ceritanya. Tapi Tuhan bukan kita. Waktu itu kan adalah sesuatu yang bersifat relatif ya. Bagi kita sebagai seseorang, bagi kita yang kita itu adalah makhluk yang di bawah waktu. Kita tuh punya present sekarang, punya future masa depan, dan punya past, punya masa lalu. Iya benar. Ibarat kalau seandainya kalau kita gambar nih gambar di kertas itu, kertas itu adalah 2 dimensi. Dia cuma punya panjang dan punya lebar. Tapi dia nggak punya bentuk. Sedangkan kita yang gambar itu 3D, kita punya dimensi. Nah, kalau kita beda dimensi terus mau disamain itu jadinya agak awkward. Nah, kalau dia berbicara bahwa Tuhan kan tahu segala-galanya. Kalau Tuhan tahu segala-galanya, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, terus ngapain dia menciptakan manusia? Berarti dia mengandaikan Tuhan itu jadi makhluk. Karena makhluk yang cuma ngerti past, present, and future. Nah, kalau misalnya dia melakukan seperti itu perbandingannya tidak pas. Seperti ada orang nanya, enakan mana, laptop atau Apple? Itu tidak perbandingan yang pas. Makanya tidak ada jawaban yang benar atas pertanyaan yang salah. Nah, pertanyaan harusnya begini, bagi Tuhan itu tidak ada yang namanya past, present, and future. Dia sudah tahu semuanya. Tapi masalahnya kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu dan kita nggak disuruh dicari tahu. Makanya pembahasan tentang takdir itu adalah Rasul sampaikan, kalau sampai pembahasan tentang takdir, hentikan. Ada gitu ya, ada perintah. Kenapa? Karena nanti kamu akan berujung pada sok tahu. Nah, terus gimana Ustaz tentang fitnahan-fitnahan orang yang nggak percaya dukun? Dituduhnya sama dukun kan nggak percaya goib gitu. Nah, sebenarnya zaman dulu tuh kan Ustaz Felsio juga belajar tentang sejarah-sejarah nih. Di Islam itu dulu dukun tuh kayak gimana yang dimaksud? Datang ke dukun tuh 40 hari sholatnya nggak diterima. Itulah namanya misinformasi lagi. Coba antum bayangin ya, seluruh nabi itu hidupnya diwarnai dengan misinformasi. Makanya contoh kayak Musa itu kurang apa hebatnya? Tapi yang dikatakan oleh Fir'aun kepada orang-orang adalah Musa ini lagi mengadu domba kita. Dia pengen membuat negeri Anda ini hancur sehingga Anda nggak punya rumah lagi. Nggak usah Nabi Musa, yang paling dekat Nabi Muhammad. Kurang baik apa Nabi Muhammad? Tapi Nabi Muhammad malah dituduh sebagai tukang sihir. Dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai penipu dan segala macam. Akhirnya karena mereka nggak dapat bukti-buktinya, mereka tuduh sebagai orang gila, kan itu ya. Nah, majnun. Nah, artinya yang kayak gini ini mah biasa. Orang-orang yang misinformasi itu akan ngasih tahu bahwasanya yang baik itu jadi jelek, jelek itu jadi baik. Makanya fitnah terbesar menurut Rasulullah itu adalah ketika nanti di akhir zaman itu ada orang-orang baik akan dikatakan buruk. Emang udah diperkirakan sama Rasul. Betul. Dan ada orang-orang buruk yang dikatakan baik hanya gara-gara mereka pintar ngomong atau mereka nguasain media. Iya, pinter acting sih. Pinter acting sekarang, atau apapun lah gitu kan ya. Yang penting yang jelas jadi begitu. Nah, kalau gitu kita lihat yang dinamakan dengan dukun itu apa? Dinamakan dengan dukun adalah justru ketika dia punya kekuatan lain selain daripada Allah. Dan dia berharap pada kekuatan lain itu. Bergantung kepada hal lain. Bergantung pada hal yang lain. Makanya kan lucu kan ya. Ada hal yang bagus banget ketika saya pernah berguru sama ustadz saya. Lalu ada orang bilang, kita udah berlatih kebal untuk gini segala macam. Guru saya cuma bilang gini, kita tuh berjihad itu bukan cari kebal. Justru orang berjihad tuh cari mati. Betul nggak sih? Keluar, betul. Justru pengen syahid kan. Betul. Orang-orang Turki ketika dia pergi untuk berperang, mereka tuh cuma ngarepin salah satu dari 2 hal. Kalau nggak mereka mati syahid, hidup lalu mendapatkan gelar Ghozi namanya, alias orang yang selamat ketika berperang. Nah, makanya Rasul sampaikan orang-orang yang berada di bawah bayang-bayang pedang itu adalah masuk surga. Kenapa? Karena ketakutan dia ketika dia kehilangan nyawa dia untuk mempertahankan keyakinan dia kepada Allah, ini cukup untuk diganjar dengan surga. Artinya kan lucu. Ini cara pandang gini, Mas. Coba di dalam Al-Quran Allah bilang gini, orang-orang kafir takut mati. Orang kafir takut mati. Makanya dalam beberapa ayat Allah katakan fattamannaul maut in kuntum shodiqin. Kalau Anda benar, Anda harusnya nggak takut mati. Karena mati bagi orang beriman, cara pandangnya adalah pertemuan dengan kekasihnya. Ketemu Allah itu ya. Betul, ketemu dengan kekasihnya. Rasul,
Allah. Iya. Tapi mati bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang nggak percaya dengan Allah adalah perpisahan dengan yang dia sayangi. Mobilnya, duitnya, istrinya, rumahnya, segala macamnya, exposure, popularitas. Lah bagi kita itu yang kita cintakan bukan ini. Iya, bukan. Jadi yang kita cari itu adalah gimana cara mati terbaik. Makanya saya bilang sama orang, kalau kamu belum bisa nyiapin cara mati, kamu nggak bisa hidup dengan baik. Karena kamu nggak tahu matinya mau seperti apa. Nah, dukun-dukun ini menjadikan Allah menjadikan Allah itu bukan satu-satunya tujuan. Maka mereka menjanjikan segala sesuatu seolah-olah itu adalah bagian daripada agama, padahal bukan. Hasilnya apa? Hasilnya orang bergantung pada bukan selain Allah. Oh iya. Itu masalahnya. Jadi itu aja. Berarti bisa dibilang gini, Ustaz. Orang yang belajar ilmu kebal atau nyari-nyari ilmu kebal walaupun nggak pernah mereka temukan kecuali trik ya. Nah, ini mereka bisa dibilang cinta dunia banget ya, karena saking takutnya kehilangan dunia. Betul. Gitu ya. Iya, apa yang kita cari di dunia ini sebenarnya. Iya. Makanya aku pernah dengar antum bilang bahwasanya antum pernah ketemu orang-orang yang memang punya kebal tapi dia nggak merencanakan. Di zaman Rasul kan banyak terjadi kayak gitu. Iya. Tapi kan mereka kan tidak mengakui gue kebal gitu. Betul. Tidak juga exposure gitu maksudnya. Ya udah, ketakuan dia kepada Allah lah yang membuat dia mengatakan ya udah la haula wala quwata illa billah. Iya, betul. Artinya ketika la haula mau Allah apa terserah. Kalau Allah pengen aku mati itu baik bagiku, ketika Allah pengen aku kebal itu baik bagiku, gitu kan ya. Artinya bukan kebelnya yang jadi poin, tapi Allahnya yang jadi poin. Allah jadi poin. Nah, berarti ketika antum dikatakan ateis, aku juga bingung juga. Antum dikatakan ateis tidak percaya goib. Bagaimana mungkin ada orang yang ngajak orang, misalnya contoh ya, antum ngajak orang percayalah ke Allah. Iya, benar. Allah satu-satunya harus kita percaya. Kalau Allah pengen semuanya bisa terjadi, tapi nggak kayak gini, gitu kan ya. Nah, berarti kan justru itu kan bertentangan dengan yang namanya tadi ateis. Iya. Betul. Berarti goib itu percaya pada yang goib. Yang dimaksud goib di situ apa? Allah, iya. Bukan dukun. Karena kalau saya pakai counter kata-katanya gini, di semua agama itu, bukan Islam doang, semua agama mewajibkan percaya hal goib, surga, neraka, Tuhan, malaikat dan lain sebagainya. Tapi ingat juga, semua agama bukan hanya Islam melarang keras untuk percaya perdukunan. Gak ada satupun agama membolehkan percaya dukun. Karena dukun itu ya isinya nipu kalau nggak cabul. Makanya contoh ya, aku kasih satu yang menarik ya. Apakah cerita-cerita yang kayak gini ya, yang heroik dan cerita-cerita goib dalam tanda kutip kayak gini nggak ada di dalam Islam? Banyak. Tapi semuanya karena Allah. Ada kisah Khalid bin Walid. Itu pernah ketika mendatangi seorang ratu Persia. Dia sudah nyiapin racun tuh di tangannya. Terus kemudian dia nanya, kamu percaya dengan Allah nggak? Dia bilang saya percaya. Nah, kalau kamu bisa percaya sama Allah, kamu berani nggak makan racun ini? Diminum. Yang katanya racunnya tuh bisa matiin gajah dalam hidup betul. Gitu. Nggak mati dia. Nah, artinya ya tapi kalau kita jangan itu kan, kalau kita nggak yakin. Maka semua kan tergantung keyakinan ya. Komanya beda. Artinya dia nggak minta itu kan. Dalam cerita-cerita Siro aku lihat ada 60 kuda bisa berjalan di atas sungai Dajlah, sungai Tigris gitu kan ya. Lalu kemudian ada batu yang bisa dihancurkan oleh Rasulullah, yang nggak bisa dihancurkan oleh manusia. Ya itu nggak kurang-kurang, cuman poinnya bukan ke ilmunya. Keyakinannya kepada Allah. Iya benar. Nah, itu sering banget saya nih dibentur-benturin dengan kisah itu. Kalau nggak percaya kebal berarti nggak percaya kisah Khalid bin Walid gitu. Kalau nggak percaya orang bisa jalan di atas air yang tadi tuh dibenturin ya. Nah, berarti nggak percaya itu juga. Lah, yang saya nggak percaya kan dukun yang sekarang praktekin itu nih. Antum bilang aja, yang saya percaya Rasulullah. Rasulullah tidak perlu jalan di atas air untuk bisa beriman pada Allah. Terus ada pemikiran orang-orang kebanyakan nih. Tentang yang baru tahu ateis atau hukum alam lah, kayak law of attraction, ya kan? Ini biasanya kan orang-orang yang baru belajar kayak gini nih biasanya udah ngaku-ngaku ateis. The power of smile, terus the power of giving dan lain sebagainya. Ini banyak yang mikir langsung, ateis berarti lebih rasional, lebih masuk akal daripada orang beragama. Nah, itu menurut pengalaman Ustadz Felix yang dulunya ateis, bener gak sih orang ateis lebih mikir masuk akal dibanding orang beragama? Kalau ada yang bilang begitu, aku bilang bagus, lanjutkan. Gitu? Ya lanjutkan pemikiran itu. Kenapa? Aku seneng sama orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau baca buku. Karena kalau aku nggak begitu, aku nggak masuk Islam. I see. Jadi kalau menjadi ateis itu nggak boleh, aku nggak masuk Islam.
Makanya kemudian Allah sampai di dalam Al-Quran beriman tuh nggak boleh sembarangan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus punya ilmu baru kamu bisa bilang la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu adalah sebuah pengakuan setelah kita berantem dengan pemikiran kita sendiri. Tapi jangan sampai kamu jadi ateis gara-gara kamu ya nggak mau sholat gitu kan ya, malas kayak gitu. Nah itu nggak boleh. Oh satu lagi aku bisa ngasih satu contoh yang lebih bagus daripada yang kita bahas ateis tadi. Nih contoh kayak gini ya. Kalau antum kan dibilang kalau lu nggak percaya gaib, nggak percaya dukun. Kalau nggak percaya dukun, kamu berarti nggak percaya gaib. Iya. Sekarang banyak orang-orang Muslim, antum tahu nggak? Dia bilang gini, Rasulullah tuh kaya. Oke. Kalau lu nggak kaya, berarti lu bukan Muslim. Karena Muslim tuh wajib kaya. Itu sama persis. Dia mengambil sebagian dalil yang mungkin dia nggak tahu itu benar atau salah untuk menjustifikasi apa yang dia lakukan. Antum kebayang nggak sih kalau ada orang-orang yang miskin terus dengar dalil itu? Iya. Kayak saya tuh bukan Muslim yang baik, itu kan ya. Padahal banyak nggak dalil-dalil Rasul miskin? Banyak. Di antara dalil orang-orang kaya tadi yang pengen Muslim tuh harus kaya, ada satu yang mereka nggak pernah doa. Apa? Rasul bilang begini, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku di surga dengan orang miskin seperti ini. Ada nggak yang doa kayak gitu? Nggak ada. Aku juga belum berani. Jadi Iya. Gaya itu kan. Ya, emang gitu. Itu Rasul doang emang. Iya itu Rasul. Tapi maksudnya di dalam Islam tuh tidak pernah mewajibkan satu kondisi apapun, mau kaya, mau miskin, mau kebel, apalagi kebel nggak ada ya. Mau apapun nggak diwajibkan. Yang diwajibkan itu adalah respon terhadap semua itu. Karena kan semua sesuai takdir Allah, terserah Allah mau kita mau seperti dikasih apa? Miskin atau kaya mau kayak gimana kan. Nah kalau balik lagi ke tempat ateis tadi, kalau dikatakan apakah benar ateis lebih rasional daripada orang-orang Muslim? Lebih metode ilmiah mungkin iya, tapi rasio tidak. Karena secara rasional apa yang menghalangi seseorang untuk bisa melihat semua ini? Makanya Allah bilang ini, agama tuh mudah bagi orang yang berpikir. Satu-satunya kitab suci, agama-agama setauku setelah aku baca semua ya, hanya Al-Quran yang punya ratusan kali perintah untuk mikir supaya dapat Islam. Dan yang kedua, mengaitkan 100% orang nggak mikir dengan neraka. Oh iya jelas. Ada ya? Banyak sekali. Walaqad dzarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha misalnya. Masuk neraka banyak orang-orang. Kenapa? Mereka dikasih akal nggak mikir. Yang kedua, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, walakunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang di dalam neraka berkata begini, kalau saya dengar dan saya mikir, saya nggak mungkin masuk neraka. Yang berikutnya, kenapa Homer diharamkan di dalam Islam? Dan dikatakan ummul jaroim, ibunya daripada seluruh tindakan kriminal. Karena Homer ngilangin akal. I see. Kalau hilang akal, semua itu jadi salah. Jadi buyar ya. Jadi salah karena orang nggak bisa beriman. Monyet nggak pernah diperintah beriman karena nggak punya akal. Nggak punya akal. Iya. Yang diperintah beriman cuma yang punya akal, jin dan manusia. Malah kalau dalam Islam kita diajarkan untuk berpikir kritis, lebih kritis daripada orang ateis bahkan. Betul. Dan boleh nggak seorang Muslim nggak sholat? Boleh kalau hilang akal. Kalau hilang akal. Lah maka agama cuma untuk orang yang berakal. Berarti yang nggak punya akal dan kurang kritis nggak beragama. Nggak usah beragama nggak apa-apa. Jadi justru bagus kalau ada orang mikir. Jadi kalau metode ilmiah kayaknya mungkin ya dia lebih rajin metode ilmiah. Lebih banyak pengetahuan tentang teori how to tadi. Tapi untuk why, rasional tuh why enggak. Makanya dulu salah satu yang menyebabkan aku masuk Islam itu karena baca Sherlock Holmes. Novel Sherlock Holmes. Apa yang Sherlock Holmes tuh ngajarin metode berpikir rasional. Dia bilang gini, ada satu di Study in Scarlet, dia bilang gini kepada temannya John Watson. Dia bilang, Watson, how many times should I tell you? Berapa kali aku harus ngatain pada kamu Watson? If you remove all the improbable, then whatever remains, however impossible, that's the truth. Apa tuh? Dia bilang gini, Watson, aku berapa kali harus ngomong ke kamu, kalau kamu menghilangkan segala sesuatu yang tidak relevan dengan apa yang kita bahas, maka apapun yang tersisa setelah kamu remove semua itu yang nggak mungkin, yang tersisa sebetapapun kamu sulit percaya itu kebenaran. Itu aku pikirin, aku remove tuh, ini mungkin nggak Tuhan begini, nggak mungkin. Yang tersisa cuma Islam. Metode falsifikasi namanya. Aku bilang, aku nggak suka Islam. Tapi gimana tersisa cuma Islam, konsepnya yang bagus, ya udah aku masuk Islam. I see. Yang paling cocok sama pemikiran rasionalnya itu. Betul, yang paling rasional. Jadi gini, aku mau kasih tahu pada seluruh ateis, kamu boleh mocking agama-agama, tapi aku cuma mau kasih tahu bahwasanya yang paling cocok untuk orang ateis secara rasional itu Islam, karena kamu diperbolehin untuk mikir apapun. I see. Agama lain nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Islam boleh mikir apapun. Maksudnya itu gimana? Contoh misalnya, ketika kamu, ada orang pergi ke satu agama, dia mikir Tuhan tuh gini-gini. Nggak boleh. Tuhan tuh nggak gitu. Pokoknya terima aja.
masalahnya ya kalau saya cerita ini jadi masalah teologis kan gitu kan ya. Betul. Saya tanya kenapa begini, kenapa begitu? Pemuka agama saya bilang kamu gak boleh ngomong begitu. Udah percaya aja karena iman tuh dalam hati, jangan dipertanyakan. Iya. Sekarang orang muslim ikut-ikutan. Padahal orang muslim tuh harus jawab semuanya. Di dalam Islam yang benar-benar boleh ditanya adalah masalah akidah. Antum boleh nanya apapun masalah akidah. Allah sampai di dalam Al-Quran, hatu burhanakum. Kalau Anda masih punya pertanyaan, sampai kamu puas. Tapi tentang syariat jangan banyak tanya. Kalau kamu sudah beriman, syariat terima 100%. Allah bilang, kalau misalnya masuk mau ngusap huf sepatu atas yang diusap. Jangan tanya kenapa bukan yang di bawah, kan yang kotor yang di bawah. Ya udah terima aja, itu udah syariat. Antum sholat subuh 2 rakaat, antum tanya kenapa 2 rakaat ya? Mungkin karena saya masih ngantuk ya. Saya buat 4 rakaat aja, antum dosa. Karena itu syariat. Nah tapi kalau soalan akidah, antum mau nanya 100%, nggak ada masalah. Emang kenapa Tuhan harus Allah? Kenapa Nabi Muhammad harus Rasul? Nggak apa-apa, akidah nggak ada masalah. Allah kasih bebas. Agama lain nggak boleh. Iya, kebebasan full ya. Agama lain malah kebalik. Akidah nggak boleh ditanya. Syariat silahkan bervariasi. Malah beda-beda. Jadi mau pakai gitar boleh. Mau pakai ini boleh. Pakai lari-lari boleh. Dansa boleh. Iya. Kita enggak. Nah, oke luar biasa nih. Nah, terakhir nih ada pertanyaan. Terakhir, orang ateis tuh nggak punya pasangan ya, Sote? Karena kan jodoh di tangan Tuhan. Iya, betul. Iya. Jadi dia gimana Tuhan aja nggak percaya? Ya, dulu belum nikah kan pas ateis? Ateis aku belum nikah. Nah itu jodohnya masih di tangan Tuhan. Justru ateis tuh nggak perlu jodoh, kan dia bisa jajan-jajan. Gitu. Jadi, nah itu kenapa orang ateis ada yang dikasih jodoh juga kan jodoh di tangan Tuhan. Nah gitu. Ya karena dia nggak percaya Tuhan. Jadi sebegini. Jadi sebenarnya gini. Kenapa ateis punya jodoh? Tapi kan padahal kan dia nggak percaya Tuhan. Lah. Jadi gini, keyakinan bahwa jodoh tuh di tangan Tuhan itu adalah keyakinan orang beragama. Begitu mereka ateis, mereka keluar daripada keyakinan itu, maka apapun bisa terjadi. Contoh misalnya ya, orang-orang muslim dikatakan, kenapa kamu miskin? Kalau sudah berusaha keras ya, sudah ini takdirnya Allah. Tapi kalau udah berusaha keras ya, kalau belum berusaha keras ya malas. Tapi kalau udah berusaha keras itu takdirnya. Oh, gak usah deh, gini deh. Orang muslim ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, dia bilang ini sudah takdir Allah. Maka dia tidak boleh ngomong gini, andai aku lebih cepat nganterin bapakku ke rumah sakit, atau andai aku nganterin andai dokternya lebih bagus, andai aku punya duit, enggak. Bismillah, terima dengan ketentuan Allah. Itu seorang muslim. Tapi orang barat, ateis, bukan orang barat, ateis nggak nganggap gitu. Ini semua tanggung jawabku. Maka orang ateis itu cepat stres. Karena set of rules-nya beda dengan kita. Jadi kalau kita nanyain gini, orang ateis kan nggak percaya Tuhan, tapi jodoh di tangan Tuhan. Kenapa orang ateis dapat jodoh? Itu salah server mas, bilang gitu. Kamu salah server. Kalau mau jawaban yang benar, kamu masuk Islam dulu. Nanti aku jawab. Atau kita bisa jawab gini nggak sih? Itulah baiknya Allah ya. Tanpa diakui pun tetap dikasih jodoh. Nah itulah artinya kalau itu kan pandangan kita. Tapi kan dia nggak akan mau terima karena dia kan nggak yakin dengan Allah. Pandangan kita Allah itu Ar-Rahman. Orang-orang semua yang ada di muka bumi Allah kasih Rahmannya Allah. Tapi Rahimnya hanya untuk orang beriman. Pertanyaannya kalau jodoh di tangan Allah, emang semua harus punya jodoh? Belum tentu. Ada juga orang muslim nggak dapat jodoh. Antum udah dapat belum? Udah dong. Udah, alhamdulillah kalau gitu. Ustaz Felix sudah berapa saat? 4 anak saya. Tertipu kan nih. Luar biasa nih. Jadi jawabannya detail banget. Luar biasa ini. Emang speednya Ustaz Felix tuh kalau ngomong gitu. Itu berapa 5G? Jadi kepalaku tuh ada banyak, jadi harus kukeluarkan. Iya, cepet banget. Ya, tapi semoga mungkin kalau yang kecepatan nanti bisa balik diulang lagi. Malah bagus. Iya, betul. Gitu. Oke, yaudah terima kasih banyak Ustaz Felix nih. Kita udah hampir sejam nih, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih, syukran jazakallah khair. Semoga orang-orang yang ateis sarannya apa, Ustaz? Sarannya bagus, teruskan ateis ya. Karena Anda sudah setengah jalan menuju Islam. Karena gini, saya tuh sangat menghormati proses orang. Dan sebagai orang yang ateis, saya ngerti bagaimana kegalauan menjadi seorang ateis. Menjadi orang ateis itu bukan berarti sesuatu yang buruk juga. Bisa jadi karena memang dia nggak ketemu Tuhan yang benar. Artinya ada keinginan untuk mencari itu udah aku respect banget. Nah makanya ketika kita sudah sampai di titik itu, cobalah. Orang ateis itu senangnya satu aku. Kenapa? Dia membuka kemungkinan semuanya. Jangan sampai kita jadi orang ateis, tapi kita menutup kemungkinan. Makanya aku sering bilang sama orang ateis, oke, menurut kamu kan begini, menurut aku begini. Mungkin aku yang salah, tapi mungkin kamu juga yang salah. Mungkin kamu yang benar, tapi mungkin juga aku yang benar. Nah kalau sudah kemungkinan itu dibuka semua, yuk diskusi.
Oke. Selama dia nggak nutup pemikiran ya. Cuma dua yang membuat orang nggak bisa beriman. Apa tuh? Aba wastakbar. Apa tuh? Itu nutup pintu. Pertama abai, bodoh amat. Iya. Ini maka aku bilang, aku lebih khawatir orang yang bodoh amat. Bodoh amat, selalu dah. Oh iya. Gak usah ngurusin gue. Gitu ya. Kalau ateis nggak apa-apa. Nah, satu abai, yang kedua wastakbar, merasa dirinya lebih hebat. Itu udah tutup semua tuh. Oh, iya. Udah percuma ya debat sama orang kayak gitu. Percuma. Karena banyak orang-orang ateis, ketika ada banyak orang ateis datang masih mau diskusi, aku selalu bisa ngasih sesuatu pada mereka. Oke. Tapi kalau mereka sudah nggak mau, ya aku juga nggak bisa apa-apa. Oke, siap. Mungkin begitu aja video kali ini, udah cukup panjang juga nih. Terima kasih banyak sekali lagi. Ustaz. Itulah ilmu marah. Oh, bukan ya. Kan kalau ilmu merah, saya ilmu marah. Enggak, saya ilmu merah aja dituding-tudingnya, wah fitnah, wah ini emosian gitu. Iya. Padahal saya nantangin dan ngejek perdukunan gitu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Bagus itu. Kadang-kadang antum jadi bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Ada orang yang kayak Nabi Muhammad, gitu kan ya. Nyampainya tuh ya slow, santai. Iya. Ada yang kayak Nabi Ibrahim. Semuanya diejek, ujungnya dibakar. Kayak antum itu kan. Ya tapi namanya kan hidup ya. Iya, hidup. Kita nggak ada yang tahu sih. Iya, betul. Oke, terima kasih. Ya, terakhir mungkin cara nutup Al Zaitun gimana, Sob? Oh iya. Itu kita harus berbicara sesuatu yang lebih besar. Antum siap nih. Antum yang nggak siap, yakin aku. Ngeri nanti. Ya udah, kita tutup aja daripada ada geruduk nih. Iya, makanya. Udah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.